10 Istana. Di dalam ruang rahasia yang remang-remang dan misterius, cahaya lilin yang berkelap-kelip menerangi ratusan lampu jiwa yang berderet rapat di sekitarnya. Setiap lampu melambangkan nyala api kehidupan dari anggota penting 10 pengadilan neraka. Penguasa istana ke-10, penguasa agung dan agung ini, berdiri sendirian di ruang rahasia ini. Matanya setajam elang, terpaku erat pada salah satu lampu jiwa, itu adalah lampu jiwa Yunli. Yunli telah menunjukkan bakat dan kebijaksanaan yang luar biasa sejak kecil, tetapi karena pertemuan yang tak terduga, ia jatuh cinta pada seorang wanita dari dunia luar. Hal ini melanggar aturan ketat Protoss dan membuat Yunli menanggung kesalahan pengkhianatan. Namun demi kebahagiaan putranya, penguasa 10 istana meminta Yunli untuk meninggalkan 10 istana bersama rombongannya atas nama menjalankan misi. Bahkan, ia berharap Yunli bisa melarikan diri bersama orang yang dicintainya dan menjalani kehidupan biasa dan bahagia sejak saat itu. Namun, pada saat ini, jantung Master Istana ke-10 berdetak seperti genderang, dan matanya penuh kecemasan dan kegelisahan. Dia tahu bahwa lampu jiwa Yunli masih ada di 10 istana. Meskipun Yunli telah pergi, lampu jiwa itu masih ada di sana. Jika Yunli tidak pernah kembali, Kuil pasti akan mengetahuinya. Saat itu, Yunli akan teridentifikasi sebagai pembelot dan penegak hukum akan dikirim untuk memburunya. Jika penegak hukum benar-benar muncul, Master Istana ke-10 tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menghentikan atau ikut campur. Jadi dia berpikir untuk memindahkan lampu jiwa Yunli, atau memadamkan lampu jiwa Yunli. Dengan cara ini, Kuil tidak akan memperhatikan masalah ini. Tetapi ketika Master Istana ke-10 tengah menatap lampu jiwa Yunli, tiba-tiba lampu jiwa Yunli melonjak 2 kali, lalu padam tanpa peringatan apapun. Ketika Master Istana ke-10 melihat lampu jiwa yang padam, matanya tiba-tiba membelalak. Dia tidak percaya bahwa Yunli telah meninggal, putranya sendiri telah meninggal. Dia meminta Yunli untuk menemukan Chen Ping, tetapi itu hanyalah alasan untuk membuat Yunli meninggalkan 10 pengadilan. Selama dia meninggalkan 10 istana, Yunli dapat melarikan diri dengan wanita yang dicintainya. Ini juga alasan mengapa penguasa istana ke-10 meminta Yunli untuk membawa pergi pengikutnya juga. Namun kini, lampu jiwa Yunli telah padam. Mungkinkah anak konyol ini benar-benar pergi mencari Chen Ping? Tubuh penguasa istana ke-10 sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, Master Istana ke-10 akhirnya menenangkan gejolak batinnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan perlahan melangkah keluar dari ruang rahasia. Setiap langkah terasa sangat berat. Ketika dia tiba di aula, dia mendapati seorang pria berjubah hitam berdiri di sana dengan tenang. Pola binatang yang dilukis pada jubah hitam itu tampak sangat ganas dalam cahaya yang redup, dan wajah pria itu sepucat kertas, dengan rongga matanya melotot. Jauh di kedalaman, seolah baru saja kembali dari neraka. Kepala istana, Yunli jatuh cinta pada seorang wanita dari dunia luar, yang melanggar aturan klan dewa kita. Dia bersalah. Bagaimana Anda bisa membiarkannya meninggalkan 10 istana? Pria itu mempertanyakan 10 kepala istana. Huo Qing, aku tahu kau meragukanku. Curiga bahwa aku akan membiarkan Yunli pergi. Sekarang aku bisa memberitahumu bahwa Yunli sudah mati. Dia mati demi 10 istana. Ada kemarahan di mata penguasa istana ke-10. Yunli sudah meninggal. Tubuh Huo Qing sedikit gemetar, dan dia sedikit takut untuk bertanya, bagaimana dia bisa meninggal. Apakah aku perlu bertanya? Tentu saja dia dibunuh oleh anak bernama Chen Ping. Lampu jiwa Yunli telah padam. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membawamu untuk melihatnya. Kata penguasa 10 istana. Karena kepala istana berkata demikian, aku akan pergi dan melihatnya. Jelaslah bahwa Huo Qing tidak percaya bahwa Yunli telah mati. Dia juga tidak percaya bahwa Yunli meninggalkan 10 pengadilan untuk membalas dendam pada Chen Ping. Master istana ke-10 menahan amarahnya, berbalik dan berjalan keluar, diikuti Huo Qing dari dekat. Ketika mereka tiba di ruang rahasia dan melihat bahwa lampu jiwa Yunli benar-benar padam,
Huo Qing akhirnya percaya apa yang dikatakan Master Istana ke-10. Yun Li, kenapa kau mati? Kematianmu tidak ada artinya. Huo Qing tiba-tiba mulai melolong. Mendengarkan suaranya sangat menyedihkan seperti lolongan hantu dan serigala. Hampir semua orang di 10 pengadilan neraka dapat mendengar lolongan Huo Qing. Master Istana ke-10 menatap Huo Qing dengan wajah marah, namun tidak berkata apa-apa. Setelah menangis beberapa saat, Huo Qing mengeluarkan sapu tangan dan berpura-pura menyeka air matanya, tetapi tidak jelas apakah dia benar-benar menangis. Kepala istana, Chen Ping memang pantas mati, kita harus membalaskan dendam Yun Li. Huo Qing menyeka wajahnya dan berkata, tentu saja aku ingin membalas dendam. Aku akan memintamu untuk membalas dendam pada Yun Li sekarang juga. Kau harus membunuh Chen Ping. Kata penguasa 10 istana, aku akan pergi. Huo Qing tertegun, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kekuatanku sebanding dengan Yun Li, tapi dia terbunuh. Jika aku pergi, bukankah aku akan mencari kematian? Aku bisa memberimu 20.000 batu roh abadi, tetapi kau harus pergi dan membunuh Chen Ping. Ini perintah, bukan negosiasi. Kata Master Istana ke-10 dengan ekspresi dingin. Ini, Huo Qing ingin menolak, tetapi melihat ekspresi wajah Master Istana ke-10, dia hanya bisa mengangguk, baiklah, aku akan pergi. Huo Qing berbalik dan pergi, dan Master Istana ke-10 menatap punggung Huo Qing dengan niat membunuh di matanya. Dia hanya ingin Huo Qing mati. Orang ini bahkan berani mempertanyakan dirinya sendiri dan menantang otoritasnya. Dia pantas mati. Huo Qing keluar dari aula, dan tak lama kemudian seorang lelaki tua kurus mengikutinya. Lelaki tua itu kurus, tetapi tatapan matanya sangat tajam. Tuan, apa yang terjadi? Apakah Tuan Istana ke-10 membiarkan Yun Li pergi? Apa yang dia lakukan adalah pengkhianatan terhadap kuil. Selama kita melaporkannya, Master Istana ke-10 pasti akan dihukum. Orang tua itu berbisik kepada Huo Qing. Diam, Yun Li sudah mati. Huo Qing melotot ke arah lelaki tua itu dan berkata, mati. Orang tua itu terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Tuan Istana ke-10 ini begitu kejam sehingga dia benar-benar membiarkan putranya mati. Benar sekali, aku telah melihat lampu jiwa Yun Li padam. Kata Huo Qing, jika memang begitu, maka kita hanya bisa terus bertahan di 10 istana dan perlahan mencari peluang. Kata si orang tua dengan nada kecewa. Kesempatan yang bodoh. Master Istana ke-10 memintaku untuk membunuh Chen Ping dan memberiku 20.000 batu roh abadi. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menolaknya. Huo Qing mengerutkan kening, tampak malu. 20.000 batu roh abadi. Master Istana ke-10 benar-benar murah hati. Kalau begitu, ayo kita bunuh Chen Ping dan kembali untuk melapor. Kudengar Chen Ping tidak terlalu kuat, tapi dia punya guru yang melindunginya. Orang ini tidak bisa dilindungi sepanjang waktu. Kita hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat dan kita pasti bisa membunuh Chen Ping. Kata orang tua itu dengan penuh percaya diri. Huo Qing melirik lelaki tua itu, dan berkata dengan sedikit amarah di matanya, orang tua, apakah kau ingin aku mati lebih cepat? Tuan muda, apa yang Anda bicarakan? Tanya lelaki tua itu dengan kaget. Luota dan Yun Li keduanya tewas di tangan Chen Ping, dan kau memintaku untuk membunuh Chen Ping. Kekuatanku setara dengan Yun Li. Sekarang Yun Li sudah mati, bagaimana mungkin aku masih hidup? Petik 2. Huo Qing bertanya dengan keras. Guru, saya sudah menanyakannya. Chen Ping baru berada di tingkat ke-9 alam kesengsaraan. Anda bisa membunuhnya hanya dengan lambaian tangan. Pada saat itu, karena campur tangan dinasti Xiao, Taois Wuji, dan Tuan Si di belakang Chen Ping, Pangeran ke-10 dan Luota dikalahkan. Pembunuhan Luota dan Yun Li kali ini pasti dilakukan oleh Xiao Huang Chao atau Tuan Si. Tidak mungkin Chen Ping yang melakukannya. Tuan, jangan takut. Chen Ping hanyalah seekor semut di hadapanmu. Orang tua itu terus menyemangati Huo Qing untuk membunuh Chen Ping.